Halo Kak Rahmat. Oke, halo, halo, apa kabar? Halo, maaf Kak, suaraku kedengeran kan ya Kak? Jelas. Kedengeran, kedengeran, kedengeran banget. Oke, apa kabar nih Kak Rahmat? Sehat Ba- Kak? Alhamdulillah sehat, semakin semangat pastinya. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat juga. Sebentar ya Kak. Santai. Oke, kalau gitu aku langsung izin mulai ya Kak ya? Boleh, boleh, kita mulai aja langsung ngobrol-ngobrolnya. Boleh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga teman-teman yang udah join di sini tetap sehat selalu ya, selalu menjaga kesehatan, apalagi lagi marak-maraknya nih COVID-19 varian Omicron sekarang ini. Betul. By the way, selamat datang kepada teman-teman dan juga Kak Rahmat di live streaming Instagram Maju Indonesia. Dan tema live kita kali ini kita akan membahas soal NFT dan juga kripto. Menarik banget bukan? Anyway, nggak afdol nih Kak kalau kita belum kenalan. Sebelumnya, kenalin, nama aku Nida Nabila Putri, aku biasa dipanggil Nida. Di sini aku sebagai moderator pada live streaming kali ini. Dan juga kita sudah kedatangan speakers yang keren banget nih pastinya ya Kak ya. Beliau ini adalah Kak Rahmat yang merupakan co-founder dari Share Morpheus. Maaf Kak, takut salah pengucapan. Bener begitu Kak? Sir Morpheus. Oh, Share Morpheus. Betul. Oke, apa kabar Kak Rahmat nih? Baik, sehat, sehat. Nida apa kabar? Sehat juga, Nida? Baik, Alhamdulillah sehat juga. Mungkin boleh ya Kak dari Kak Rahmat untuk memperkenalkan diri Kakak dan boleh juga sambil memperkenalkan Share Morpheus kepada teman-teman yang sudah join nonton di sini semuanya. Oke. Halo, kenalin, aku Rahmat. Aku co-founder dari Sir Morpheus. Sir Morpheus itu sebuah startup yang fokusnya di bidang NFT. Apa yang kita lakukan sebetulnya kita ingin mempermudah proses teman-teman dari beli menciptakan NFT itu sendiri gitu. Gimana cara kita memudahinnya? Kita pengen proses yang sebelumnya sulit tuh untuk memiliki NFT karena harus ngerti cryptocurrency dulu, ngerti wallet, sekarang semua jadi lebih gampang dari Sir Morpheus. Karena kita langsung transaksinya pakai rupiah gitu. Jadi teman-teman beli NFT itu nanti langsung kayak order makanan gitu. Jadi langsung semuanya transaksinya pakai rupiah. Itu yang lagi kita kerjain sekarang di Smorfia. Oh, oh gitu, menarik banget ya Kak ya. Mungkin dari teman-teman juga ada yang bertanya-tanya nih, kenapa sih kita ngebahas soal NFT dan juga kripto pada malam kali ini? Nah, mengingat NFT dan kripto ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di seluruh sosial media ya Kak ya. Di YouTube nih lagi rame banget nih. Di Instagram juga, apalagi di Twitter gitu ya. Nah, sekarang kita nih sedang memasuki era kemajuan teknologi, makanya kita ajak Kak Rahmat yang expert di bidangnya untuk ngobrol bareng kita nih malam ini nih. Oke Kak, sejujurnya nih ya Kak ya, aku pribadi itu nggak begitu paham nih soal NFT dan juga kripto. Mungkin kakak boleh ya ngejelasin juga ke aku, ke teman-teman sekalian yang nonton, sebenarnya NFT dan kripto itu apa sih kak? Dan juga kalau boleh tahu, manfaat dari NFT dan kripto itu sendiri apa sih kak? Boleh kak dipersilahkan. Oke, mungkin ngejelasinnya aku tarik balik sedikit gitu ya. Jadi baik NFT maupun cryptocurrency itu sebetulnya adalah aset digital nih yang hidup di dalam suatu sistem yang kita kenal blockchain gitu. Blockchain itu apa? Jadi blockchain itu sebenarnya adalah sebuah sistem lah yang membiarkan kita untuk melakukan transaksi data secara peer to peer. Artinya nggak ada penengah di situ, nggak ada bank, tapi sistemnya tetap terpercaya, tetap akuntabel gitu. Jadi itu blockchain. Nah, cryptocurrency sendiri tadi kan aku ngomongin blockchainnya sebagai alat untuk kita bisa transfer ya. Jadi cryptocurrency ini aset digital yang kemudian ditransfer-transfer. Sama kayak bank, kita kan transfernya balance gitu atau transfernya rupiah gitu. Kalau di perusahaan Gojek itu transfernya GoPay. Kalau di OVO kan transfernya OVO Cash gitu ya.
Nah, di dalam sistem blockchain, cryptocurrency ini adalah sebuah aset tuh yang ditransaksikan. Seperti itu. Jadi mata uangnya lah, mata uang digital yang hidup di dalam blockchain. Singkatnya cryptocurrency itu. Nah, untuk NFT sendiri itu sama. Dia aset digital juga. Tapi NFT itu dia biasanya punya asetnya. Jadi kayak punya gambar, punya video, punya musik gitu. Yang lagi ngetop kemarin kan Gozali itu karena dia jualan NFT foto dirinya gitu kan. Nah, jadi aset digital yang kemudian punya aset-aset yang lebih bisa untuk dilihat dalam hal ini foto, musik ataupun gift gitu semuanya itu bisa. Karena NFT sendiri itu sebenarnya itu adalah sertifikatnya, bukan asetnya ya. NFT itu sebuah sertifikatnya. Jadi kalau ngomongin rumah, ada rumah sama sertifikat. NFT itu sertifikatnya. Rumah itu atau gambar itu cuma asetnya aja gitu. Jadi kira-kira penjelasan singkatnya dalam 1 menit kira-kira tuh itu NFT dan juga cryptocurrency. Oh gitu Kak. Nah, kira-kira dalam NFT dan juga kripto ini tuh ada jenis-jenisnya gitu nggak sih Kak? Tentunya kalau seandainya kita ngomongin tentang cryptocurrency, tadi kan dia hidup di dalam ekosistem blockchain ya gitu. Jadi ekosistemnya pun ada bermacam-macam gitu. Mungkin yang paling terkenal kalau kita ngomongin ekosistem blockchain, ekosistemnya Bitcoin gitu kan. Ekosistemnya Ethereum, ekosistemnya Solana gitu. Nah, di dalam itu mereka punya mata uangnya sendiri. Sama kayak company yang tadi aku jelasin. Kayak Gojek punya GoPay, ini punya OVO gitu. Nah, tapi ini tuh sistemnya terdesentralisasi. Jadi semua sistem blockchain-nya itu dirakit oleh computersnya sendiri dan mereka punya mata uangnya sendiri gitu. Untuk yang disebut dengan cryptocurrency. Kira-kira gitu sih. Jadi emang punya banyak jenisnya gitu. Kalau NFT juga sama. Karena NFT ini aset digital ya. Lebih bisa lah diciptakan gitu. Ibaratnya gini. Kalau Indonesia itu punya rupiah kan gitu kan. Nah, NFT itu barang-barangnya tuh yang kita beli pakai rupiah. Kayak sertifikatnya kita beli pakai rupiah. Jadi NFT pun itu banyak banget jenisnya. Oh gitu Kak. Nah, kalau ngomongin tadi penjelasan yang udah Kakak jabarin juga berbagai jenis yang udah Kakak sebutin, kira-kira secara garis besar nih Kak, perbedaan paling mendasar antara NFT dan kripto itu sendiri apa sih Kak? Yep, dua-duanya aset digital. Kalau seandainya cryptocurrency dia nggak punya asetnya. Kalau NFT dia punya asetnya, punya gambarnya gitu. Ibarat gini deh, Oh iya, ada wujudnya gitu ya Kak ya? wujudnya ada sesuatu yang lebih bisa untuk dilihat. Yang tadi, karena dia ada asetnya tadi. Kira-kira gitu yang ngebedain antara NFT dan cryptocurrency. Oh, menarik banget gitu ya Kak ya. Cuma kan namanya suatu ini gitu, pasti ada kelebihan dan juga kekurangannya nih ya Kak ya. Kira-kira kelebihan dan kekurangan dari masing-masing NFT dan juga kripto itu apa sih Kak? Oh, tentunya. Kalau seandainya kita lihat cryptocurrency sendiri kan sebagai fungsi awal, cryptocurrency itu kan sebagai alat untuk transaksi ya. Gitu kan. Jadi memang pada awalnya juga orang buat cryptocurrency karena ngerasa transaksi yang dilakukan, terutama kalau transaksinya beda negara, itu akan memakan banyak waktu dan biayanya juga besar. Gitu. Sehingga orang buat cryptocurrency untuk mempermudah transaksi yang jadinya tanpa batas gitu. Kalau kita lihat keuntungannya dari si cryptocurrency ini sendiri, artinya dia memang fungsinya sebagai alat untuk bertransaksi lebih gampang, transfer uang atau transfer data-data dari si cryptocurrency ini tadi gitu. Nah, NFT sendiri konsepnya itu hadir sebagai suatu sertifikat kepemilikan atas suatu aset tertentu gitu. Jadi secara fundamental dua hal ini tuh emang berbeda. Gitu. Dua hal ini berbeda, jadi si NFT ini yang nanti lebih banyak nih functionnya. Karena apa? Karena seperti fungsi sertifikat, ini bisa jadi sertifikat rumah, bisa jadi sertifikat apa gitu. Dan kalau kamu punya sertifikatnya, ini kan akhirnya bisa kamu perdagangkan, kan? Nah, jadi sebenarnya yang menjadi fungsi NFT itu adalah itu tanda suatu kepemilikan yang sah. Dan NFT karena hidupnya di dunia digital, jadi semuanya bisa dicek tuh secara digital. Beda kan kalau seandainya yang bentuknya tertulis, kita nggak tahu ini dari tangan siapa ke siapa. Tapi kalau di NFT semuanya tercatat secara digital dan jelas gitu. Oh gitu Kak. Nah, kan bisa dibilang nih ya Kak ya, NFT dan kripto ini merupakan suatu hal yang berdampak besar bagi dunia investasi tentunya ya.
dan kabarnya bisa menggantikan metode pembayaran juga nih Kak. Emang bener Kak kayak gitu? Dan jika kayak gitu, apakah ini dapat menggantikan mata uang fisik atau cash sebagai uang pokoknya nih, yang biasanya orang Indonesia nih sering banget pakai uang cash gitu? Baik, pertanyaannya menarik ya. Jadi sebetulnya aku coba bedah ya. Pertama dari penggunaan cryptocurrency sendiri sebagai investasi gitu kan. Karena memang pada awalnya kan tujuan diciptakannya sebagai alat untuk bertransaksi ya gitu. Jadi memang tujuan besarnya adalah bagaimana ini tuh bisa diadopsi secara besar-besaran untuk kemudian kita bertransaksi satu dengan yang lain gitu. Tapi pada kenyataannya memang adopsi cryptocurrency itu tidak secepat, tidak segampang itulah gitu kan, terutama ketika memang harus berhadapan dengan regulator, berhadapan dengan negara. Yang nanti nyambung tuh ke pertanyaan kamu, apakah akan menggantikan gitu kan. Nah jadi sebagai fungsi transaksi sendiri, dia tuh lebih kepada fungsi transaksi. Jadi kalau kita lihat pembangunan awalnya gitu. Tapi memang karena sifatnya ya, kalau kita lihat Bitcoin yang jadi pioneer, dia punya jumlah yang fix tuh. Jadi dia cuma 21 juta dan dia punya sistem di mana sebetulnya akan semakin sedikit tuh untuk yang dikeluarkan. Pace-nya untuk mengeluarkan sampai ke 21 juta itu semakin pelan. Sehingga dengan adopsi yang semakin tinggi, dengan supply yang tetap dan dikeluarkan semakin sedikit, nilainya bertambah kan gitu kan. Ketika orang makin banyak, aturan supply dan demand aja gitu di dalam aturan sebuah pasar lah gitu kan, sehingga nilainya juga ikutan bisa naik dan bisa turun karena diatur oleh demand. Sehingga disitulah kemudian kemarin banyak orang melihat bahwa sebetulnya cryptocurrency itu sebagai suatu alat investasi juga gitu, karena ada kecenderungan bahwa nilainya itu bisa naik dan bisa turun gitu kan. Nah karena ada tadi, jadi dilihat investasi tadi, sebenarnya ini aku melihatnya juga sebagai faktor yang menolong ya untuk adopsi dari cryptocurrency gitu, karena ketika ada financial benefit di situ, orang-orang mulai coba pakai, orang-orang coba mulai untuk gunakan ini sehingga adopsinya bisa semakin cepat gitu. Jadi kalau menjawab tadi ini penggunaannya sebagai investasi, yang memang masih banyak yang melihat seperti itu, walaupun memang di awal penggunaannya itu sebagai ini ya, sebagai alat untuk transaksi gitu. Dan yang kita lihat juga memang di Sir Morpheus penggunaan dari cryptocurrency dan NFT itu tuh udah mulai banyak nih, sehingga tapi banyak banget orang yang mau belajar, banyak banget orang yang mau ikut, tapi prosesnya susah. Jadi kita di Sir Morpheus sendiri mencoba untuk mempermudah proses ini gitu, sehingga kita mau segala macam transaksinya directly from rupiah. That's what we are trying to do di Sir Morpheus gitu. Itu poin yang pertama gitu kan. Kemudian apakah ini akan menggantikan penggunaan rupiah gitu kan? Kalau cryptocurrency mungkin gitu kan untuk menggantikan penggunaan rupiah kalau seandainya memang didukung oleh regulasi yang tepat dan kita juga sebagai pengguna nyaman untuk menggunakan hal tersebut gitu. Jadi ada kemungkinan, apalagi kita yang hidup di dunia kripto dan mempelajari kripto, memang arahnya akan seperti itu. Tapi kalau NFT sendiri kan memang ini akan jadi suatu aset digital yang erat ke metaverse gitu. Kalau kita ngelihat NFT sendiri justru akan erat kaitannya sama real life. Gimana ini bisa sebenarnya membantu menjembatani nih Web3 ataupun dunianya kripto itu kan punya keuntungan dari sisi akuntabilitas dan juga transparansi yang akan berguna nanti kalau kita bawa ke dunia-dunia real life. Sekarang yang kita lakuin di Sormorfio sekarang, kita tuh sedang ngelakuin tiketing nih, tiketing yang dulunya Web3 banget pakai PDF, sekarang kita coba menjadikannya dengan NFT, dan kita mencoba untuk menyelesaikan masalah tentang penipuan, karena semuanya bisa dicek. Nggak lagi tuh bisa beli tiket yang palsu, tapi nanti bisa beli tiket yang semuanya NFT basis dan ketahuan dari siapa aja, tiketnya kemana aja, gimana, dan lain-lain gitu. Dan juga kita ngebuka satu potensi baru dari sisi tiketing. Artinya tiketing itu bisa untuk masuk ke secondary market juga. Dan kita ada gamification di situ. Kira-kira itu sih, kalau kamu tanya aku, gimana arah perkembangan NFT dan kripto, dan bagaimana Sir Morpheus act di sana. Oh, keren banget ya kayak bisa sampai kayak gitu ternyata ya. Aku nggak expect banget ternyata NFT bisa sejauh itu karena aku orang awam banget kan gitu ya. Oh iya, tadi kan kita ngebahas juga soal Mas Gozali nih Kak. Oh, Ngomong-ngomong soal NFT, soal Mas Gozali kemarin beliau sempat viral gitu yang katanya menjual foto kemudian meraup untung hingga miliaran rupiah. Dan banyak banget masyarakat yang ikut-ikutan foto nih, malah sampai lucunya itu katanya ada yang sampai upload foto selfie KTP-nya di NFT ya Kak ya.
Nah, menurut kakak sendiri nih, bagaimana sih tanggapan kakak mengenai isu-isu tersebut? Oke, eh, NFT sendiri kan memang pada dasarnya ngikutin semangat dari blockchain ya, yang bebas gitu. Artinya memang semua orang bisa berkreativitas lah, entah itu menciptakan NFT-nya sendiri, atau kemudian dia coba untuk menjual karyanya sendiri di apa dalam NFT maupun cryptocurrency. Semangat blockchain kan seperti itu ya, tentang kreativitas dan hal lain-lain gitu kan. Dengan kemarin Gozali, uh, good impact-nya adalah semua orang jadi udah mulai sadar nih apa itu NFT gitu, dan bagaimana sebetulnya NFT yang punya banyak positif untuk ngebawa efek akuntabilitas dan akun transparansi ke dunia web 2 itu bisa jadi lebih dikenal gitu kan. Nah, hal yang menarik adalah kesuksesan Gozali tadi dianggap sebagai suatu kesuksesan yang gampang untuk dilakukan gitu kan, sehingga orang kemudian mencoba untuk jual foto-fotonya sendiri gitu, mencoba untuk mereplikasi lah apa yang sudah dilakukan Gozali gitu kan. Nah, ketika replikasi ini terjadi, nggak jarang juga proses ketika mereplikasi ini jadi mengesampingkan hal-hal yang penting gitu kan, peran-peran yang justru berbahaya tuh gitu kalau seandainya nggak kita perhatiin gitu kan. Karena Gozali kemarin dianggap unik jualan foto selfie, gimana kalau aku jualan foto selfie KTP gitu kan ya. Nah, hal-hal seperti itu kan yang sebenarnya jadi rada ini ya, apa tuh rada kurang tepat gitu kalau kita lihat di masa yang sekarang gitu kan. Dan aku yakin sebenarnya ngupload KTP bukan diri mereka sendiri, tapi itu adalah orang yang sebenarnya hack datanya kemudian ngupload KTP-nya gitu. Tindakan yang nggak bertanggung jawab lah gitu kan. Sehingga memang di hal itu menurutku yang paling penting dari kita adalah nggak ngasih panggung kepada orang-orang yang emang melakukan upload foto tersebut gitu, ataupun kirim gambar yang kurang senonoh gitu. Tapi kalau seandainya dia melakukan coba untuk jual A, jual B dan segala macam di OpenSea boleh, tapi yang perlu kita pahamin adalah alasan Gozali bisa sukses itu karena kreativitas gitu, karena kreativitas dan juga memang dia punya ide yang orisinal gitu. Dan kita pun di Sir Morpheus What Are We yang kita selalu coba lakukan adalah kita coba bawa ide-ide yang baru lagi. Kita selalu bawa kebaruan. Kayak kita sekarang masukin tiket gitu kan. Nanti kita ke depannya pengen masuk ke berbagai macam market lagi, yang artinya memang semangat dari web ini tentang kreativitas itu juga yang kita lakukan gitu kan. Jadi memang dari teman-teman juga pastinya kalau nanti mau buat NFT atau mau beli NFT, yang perlu diperhatikan adalah kesan originalitasnya dan juga semangat dari kreativitas yang memang kita pengen pertajam di dalam blockchain itu sendiri ya. Oh, jadi poinnya kalau misalnya mau terjun ke NFT itu harus punya kreativitas yang tinggi dan tentunya harus bertanggung jawab ya, Kak ya. Betul, itu 2 poin penting. Iya, dan ini nih menarik banget nih Kak soal NFT dan juga cryptocurrency ini. Aku jadi tertarik nih Kak, walaupun aku sendiri bahkan nggak tahu, belum punya basicnya sama sekali. Kira-kira menurut Kak Rahmat nih, untuk pemula seperti aku ini, ada mending-mendingnya gitu nggak sih Kak? Kayak mending pakai NFT atau cryptocurrency, atau menurut pandangan Kakak gimana nih Kak? Sebenarnya ini bukan dua hal yang kita bisa apa ya, misalnya kayak dua-duanya bisa dilakukan secara bersamaan gitu kan. Kalau memang mau investasi di di cryptocurrency atau investasi di NFT gitu, atau mempunyai kedua aset tersebut gitu kan. Jadi bukan sesuatu yang sebetulnya harus dipilih gitu kan. Tapi kalau sebagai orang yang pemula, lagi-lagi sebenarnya tertariknya di sisi mana gitu kan. Kalau memang tertarik untuk belajar tentang cryptocurrency, tentang keuangan digital gitu, lebih mudah mungkin untuk masuknya melalui cryptocurrency gitu kan, karena memang udah lebih banyak lah basis-basisnya gitu kan, dan biasanya juga barrier untuk masuknya itu juga tidak terlalu besar gitu kan ya. Karena kan kita bilang cryptocurrency bisa masuknya dari biaya sangat kecil juga gitu kan, dan biasanya lebih liquid, artinya lebih bisa mudah untuk dijual gitu kan, karena pasarnya ada gitu kan. Jadi kalau emang baru dan ingin mempelajari blockchain bisa masuk cryptocurrency. Dan kalau seandainya emang tertarik nih untuk punya aset digital yang baru banget tapi pusing tentang cryptocurrency, bisa banget untuk coba startnya di aplikasi Sir Morpheus yang memang kita langsung segala macam sesuatunya beli pakai rupiah gitu. Dan kita juga sebenarnya lagi ini nih, untuk Nida dan teman-teman yang lagi dengerin, kita lagi bagi-bagi NFT untuk 10.000 user pertama dari Sir Morpheus. Jadi nanti langsung dapat NFT-nya Sir Morpheus. Kita lagi keluarin edisi namanya Zonkers, dan teman-teman cuma butuh untuk install aplikasi dan kemudian akan di drop NFT-nya. Nggak cuma itu,
Karena kita ada 10.000 edisi nih, jadi ada 10 edisi spesial yang satunya itu bisa dapetin motor Vespa dari kita di Sir Morpheus. Jadi bisa banget tuh untuk buat akun, ajakin teman-teman Langsung nih, akun untuk dapat buru-buru download. gacha gitu. Boleh banget kalau sana teman mau download. Karena itu langkah yang mudah banget nih. Kalau tadi nanya harus masuk apa dulu Kak, ke cryptocurrency atau ke NFT dulu. Kalau langsung mau NFT langsung di Sir Morpheus saja karena akan langsung dapat NFT-nya dan juga pastinya juga akan ngerasain sendiri lah punya NFT itu kayak gimana. Mungkin yang pertama kali punya NFT ini cara paling gampangnya dan tanpa resiko pastinya ya. Iya, berarti langsung aja kontak ke Sir Morpheus dan download aplikasinya gitu ya Kak ya. Betul, Dan boleh. itu bakalan diajarin banget ya Kak dari awal gitu, karena bener-bener aku nggak tahu apa-apa nih soal dunia NFT dan juga cryptocurrency ini gitu. Pastinya kalau untuk pembelajaran kita sekarang fokusnya di sosial media kita ya, kita tentang ngajarin apa itu NFT, project NFT itu apa yang bagus gitu. Kita juga lagi building community-nya di Discord. Ya kalau teman-teman mau ikut Discord-nya nanti bisa follow Instagram kita dulu, nanti akan kita infokan di sana. Dan kalau langsung mau beli NFT pakai rupiah atau nanti jual NFT pakai rupiah, langsung aja download aplikasi Morpheus. Oke, mantap mantap nih Sir Morpheus. Ternyata Kak keren banget ya. Sebegitu jauhnya ternyata, maksudnya aku nggak kepikiran dari mulai tiketing dan lain sebagainya, aku tuh nggak expect ternyata NFT bisa segitu kerennya gitu Kak. Dan yang terakhir nih Kak, ada nggak sih tips and trick atau pesan nih dari Kakak dalam melihat peluang NFT atau cryptocurrency di masa mendatang nih, terutama buat kita-kita yang masih awam dan belum tahu bayangannya nih? Oke, tentunya gitu ya. Mungkin mindset yang perlu kita ubah bahwa kadang-kadang orang pikir kalau jualan NFT auto kaya. Oh, investasi di kripto auto kaya gitu kan. Atau kalau kita ngomongin beli NFT ini pasti kaya atau apa gitu. Mindset yang auto-auto seperti itu yang mungkin perlu kita benerin terlebih dahulu gitu. Karena nggak ada hasil kalau nggak ada usaha gitu kan. Jadi mungkin Iya. sebelum melakukan sesuatu pastinya lakuin riset dulu gitu tentang sebelum beli NFT project, pikirin project NFT apa yang bagus gitu. Atau kalau sebelum teman-teman beli kripto, cari pastinya kripto yang bagus apa gitu kan. Dan kalau teman-teman konsepnya masih sebagai investasi gitu kan, artinya investasi kan berpeluang untuk rugi, bahkan kemungkinan besar rugi gitu mindsetnya kan gitu kan. Kalau untung itu bonus gitu kan, sehingga memang pemahaman teman-teman untuk sebelum terjun tahu dulu apa yang mau dibeli dan sistem apa dulu yang mau dibeli atau produk apa yang mau dibeli itu menjadi sangat penting gitu. Dan juga itu sama sebetulnya concern kita juga yang kita punya gitu, gimana kita nggak cuma bisa mempermudah nih tapi bisa membuat teman-teman belajar jauh lebih gampang juga gitu ya. Kita memang sedang lakukan di berbagai platformnya kita dan kita juga siapkan itu nanti teman-teman bisa lebih tahu tuh project NFT apa yang bagus dan lain-lain. Kita buka diskusinya memang di komunitas juga selalu kita lakukan, Nida. Oh gitu Kak. Jadi intinya kalau mau mulai NFT dan cryptocurrency ini jangan langsung mikir kayak langsung jadi miliarder kayak Gozali gitu ya Kak ya. Pastinya karena kan ya Iya, kali one in a million mungkin kali ya gitu dari kasus iya, yang ada gitu. Jadi nggak semuanya bisa seperti itu. Apalagi mesti yang tadi aku bilang balik ke poin tentang kreativitas dan bagaimana ide tentang orisinalitas itu ada. iya. Bener banget nih Kak. Keren banget dan dari tadi aku udah nanya banyak nih sama Kak Rahmat nih. Mungkin kali ini aku pengen ngasih kesempatan ya buat temen-temen di sini yang mau bertanya tentang NFT ataupun cryptocurrency, boleh langsung banget drop pertanyaannya di kolom komentar di bawah, langsung aku up dan aku tanyakan ke Kak Rahmat nih. Kira-kira apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Belum ada nih. Oke. Belum ya Kak, ternyata mungkin masih ada yang ngetik nih. Betul. By the way, sambil nunggu aku download Sermorphos nih Kak. Oke, itu ya judulnya Morpheus. Kemarin kita juga lagi ngadain konser sama JGTC. Kita jualan tiket JGTC dan ini adalah tiket konser yang pertama kali di Asia Tenggara yang konsepnya pakai full NFT.
gitu. Jadi ini pertama Oh, Southeast Asia, mungkin Asia Pacific yang kita start menggunakan NFT dari awal sampai akhir prosesnya gitu. Proses tiketingnya. Yang unik adalah kan kita selain menyelesaikan masalah tentang tiket palsu, kita juga memberikan secondary market dan teman-teman yang datang itu punya memorabilia. Karena kan dalam NFT ini tiketnya, kan kalau di NFT itu selamanya ada di dalam blockchain, ini sesuatu yang teman-teman bisa untuk simpen gitu. Kan teman-teman yang suka Korea, kalau seandainya ngelihat ini ya, ngelihat apa tuh waktu nonton Korea tiketnya sampai disimpan-simpan dalam bentuk fisik, tapi kan rentan ya, rentan basah lah atau rentan hilang atau kemudian disapu sama mbak gitu kan banyak banget tuh. Jadi kita coba untuk ngebuat sebuah asetnya itu menjadi digital dan jauh lebih aman, jauh lebih safe gitu. Karena ada di sistem blockchain dan ini jadi memorabilia yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun pastinya. Karena nanti kamu juga bisa lihat tuh tiket kamu nanti 10 tahun ke depan bisa bilang kayak, oh aku pernah datang ke JGTC ini, buktinya aku punya NFT-nya. Seperti itu. iya, lebih memudahkan tentunya ya Kak ya. Oh iya Kak, ini udah ada pertanyaan yang masuk nih dari @sabilah. Kak, NFT tiket itu kalau misal kita beli dan kunjungi konser itu, apa NFT-nya akan lenyap? Oke, ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Jadi Iya. sama JGTC dan juga sama konser-konser lain yang nantinya akan ada gitu. Atau teman-teman kalau punya event, pengen jualan event tiketnya gitu pakai Sir Morpheus bisa banget. Coba download Sir Morpheus, coba rasakan dan nanti kemudian kolaborate bareng kita itu bisa banget. Nah untuk kasus JGTC yang kita lakukan adalah tiketnya itu akan ada di blockchain selamanya. Jadi nggak akan lenyap. Tiketnya waktu sebelum event tiketnya itu nanti akan ada gamification-nya tuh. Jadi ada tiket-tiket spesial. Bayangin ada tiket reguler yang bisa naik VIP. Ada tiket VIP yang bisa ketemu artisnya. Karena gambarnya beda-beda. Karena kita mainin juga dari sisi gamifications atau gacha games-nya ya yang kita mainin gitu. Nah, nanti pada saat event tiketnya bisa dipakai untuk masuk event. Setelah eventnya NFT-nya jadi gimana? NFT-nya bisa jadi aset digital yang disimpan sama teman-teman selamanya. Seperti yang aku bilang tadi gitu. Jadi 10 Ya. tahun kemudian masih punya aset NFT-nya, 15 tahun kemudian masih punya aset NFT-nya karena selamanya ada di blockchain gitu nih, Da. Jadi jejak digitalnya ada gitu ya Kak ya? Bukan hanya jejak digital, aset digitalnya juga ada. Ya, aset digitalnya ada gitu. Oke, next question nih Kak dari Irsyad F underscore 15. Arah dari NFT ke depannya gimana Kak menurut Kakak sendiri? Oke, arah dari NFT ke depannya ya. Seperti yang kita lakukan di Sel Morpheus, kita selalu mencoba untuk menjadi jembatan antara dunia nyata nih sama metaverse. Istilah yang lagi ngetop banget gitu kan, metaverse. Semua orang pengen ngomongin metaverse gitu, tapi yang mungkin kadang-kadang orang bingung adalah gimana cara masuknya gitu kan. Saya orang-orang mau metaverse gimana cara masuknya gitu kan. Jadi yang memang selalu kita lakukan adalah kita mencoba untuk menjadi jembatan itu. Kita menjadi jembatan antara dunia nyata sama real life sama metaverse gitu. Nah, ketika kita ngomongin real life sama metaverse, ada banyak use cases, ada banyak contoh-contoh yang bisa kita lakukan gitu. Salah satunya tiketing, kita masuk ke tiketing. Kedepannya kita bisa masuk ke membership card yang kita buat jadi NFT. Bayangin kalau seandainya suka NCT atau suka BTS gitu, membership card ini udah dijual bentuk NFT dan di kita bisa belinya pakai rupiah gitu kan. Jadi hal yang sangat unik dan itu memang juga kita lagi explore secara terus menerus. Tapi intinya yang kita pengen lakukan adalah dunia web tuh kita coba jembatanin dengan dunia web tuh itu dunia real life kita jembatanin sama metaverse supaya makin ketemu dan supaya makin terhubung nih. Jadi nanti semua orang ketika ngomongin metaverse atau ketika ngomongin NFT, ngomongin cryptocurrency berada pada satu halaman yang sama yang semuanya udah saling mengerti gitu. Mantap, mantap. Keren banget. Aku masih amazed banget dengerin Kak Rahmat dari tadi nih. Oh ya nih, next question deh Kak nih. Dari nyanyi underscore Septia. Kak, gimana menurut kakak tentang orang-orang awam, mungkin seperti aku kali ya, yang mungkin nggak percaya tentang NFT ini, hingga lebih memilih nggak mau ikut-ikutan Kak, atau lebih milih kayak cuek, ah nggak usah deh, gue nggak ngerti, kayak gitu. Mungkin menurut kakak gimana nih? Oke, untuk teman-teman yang nggak percaya itu kita perlu bedah sebenarnya nggak percaya dari sisi apa gitu kan. Kalau NFT sendiri kan kita lagi ngomong ini sertifikat digital ya gitu. Sebagai konsep, sertifikat digital ini kan ya sebuah konsep yang emang hidup di kita gitu kan ya. Kita mencoba untuk membuat konsep ini jadi lebih mudah diterima. Kenapa gitu? Karena ada
plus poin, ada keuntungan dari menggunakan aset digital ini. Karena tahu nih, sertifikat ini dibuatnya oleh siapa, ditransfernya oleh siapa, semuanya bisa kelihatan. Kalau kita ngomongin sertifikat fisik deh, sertifikat rumah gitu. Ini kan bisa gampang banget ya dipalsukan. Bisa dicetak ulang, bisa dibuat lagi gitu. Dan nggak kelihatan, bisa sama persis gitu kan. Kalau kita lihat penipuan tiket, itu juga banyak tuh terjadi gitu kan. Karena bisa dibuat sesuatu yang sangat serupa gitu. Tapi kalau di digital, ada jejaknya tadi. Siapa yang buat, wallet siapa yang buat gitu. Sebelumnya dari siapa aja, kemana aja gitu. Sehingga misalnya nih kalau Badan Pertanahan nantinya akan buat suatu aset NFT untuk sertifikat, bisa dicek yang buat beneran Badan Pertanahan atau bukan. Karena itu tercatat jelas. Kalau yang buat bukan pasti ketahuan gitu kan. Sehingga kalau kita ngomongin NFT secara konsep, ada banyak banget case-case-nya gitu yang kita juga sedang explore di sini gitu untuk ngomongin tentang NFT sendiri. Kalau nggak percaya terhadap NFT, mungkin nggak melihat NFT sebagai suatu aset investasi yang baik gitu ya. Tapi itu kan lagi-lagi emang kalau melihat NFT sebagai investasi dan memang jadi projectnya itu kalau nggak dengan benar perhatiin, pastinya banyak yang akhirnya turun gitu kan nilainya gitu kan. Ada juga banyak yang naik gitu kan, sehingga memang sifatnya adalah spekulasi. Dan ketika spekulasi lagi-lagi memang mesti hati-hati. Jadi kalau kita ngomongin NFT sebagai konsep, ini adalah konsep yang nanti akan tetap ada dan hadir bahkan untuk menyempurnakan atau memberikan kelebihan-kelebihan dari proses yang kita lakukan saat ini. Tapi kalau sebagai investasi, memang ini mesti kita lihat arahnya seperti apa gitu kan, naik, turun dan segala macamnya, dan memang tergantung supply dan demand. Jadi mesti bijak kalau memang mau masuk NFT sebagai suatu alat investasi. Tapi kalau untuk coba belajar NFT sebagai suatu konsep, ini adalah konsep yang pasti akan hadir di masa depan karena ngelihat potensi dan juga bagaimana NFT bisa nyelesain masalah gitu. Itu juga yang kita dorong terus di Sir Morpheus, bagaimana sebetulnya penggunaan NFT ini bisa ngebantu proses perbaikan beberapa masalah yang memang terjadi di real life. Kita bawa nih ide-ide metaverse ke real life, ide-ide real life ke metaverse, kita coba gabungin dan akhirnya buat produk yang emang bisa ngebantu banyak orang. Seperti itu. Oke, mantap mantap, keren banget. Dan mungkin masih ada teman-teman yang mau bertanya nih, kapan lagi kita dapat informasi yang insightful banget dari Kak Rahmat? Pasti jarang-jarang banget kan nih Kak nih. Harus di ini banget nih, harus dimanfaatkan banget nih momen ini. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung, penasaran soal NFT ataupun cryptocurrency, boleh banget langsung drop pertanyaannya di kolom komentar. Boleh sekali lagi ngomong download aplikasi Sir Morpheus, kalian promosi ini. Iya, jangan lupa download dan follow juga tentunya kayak. Teman-teman cukup daftar aja di Sir Morpheus, gampang banget prosesnya, nanti akan langsung dapat NFT. Jadi yang tadi bilang, Kak aku belum percaya tentang NFT, rasain dulu untuk NFT, lihat punya NFT seperti apa gitu, nggak ada bedanya sih sebenarnya rasanya, tapi teman-teman bilang nanti, wah aku udah punya NFT nih gitu, NFT-nya dari Sir Morpheus gitu kan, langsung dapet. Dan teman-teman juga bisa berpeluang untuk salah satu giveaway tadi, giveaway Vespa. Jadi bisa banget untuk ajakin temennya, tantenya dan segala macam untuk aplikasi Zonkers ya kita sebut. Itu bisa dicek sih di Instagram kita, Zonkers itu kayak gimana. Boleh teman-teman. Oh, iya. Daripada bingung ya Kak ya mau belajar di mana, mending langsung aja yang udah benar-benar expert di bidangnya gitu ya. Oh, boleh follow aplikasi Smorfi, apa tuh follow Iya. juga untuk belajar banyak karena kita akan share banyak tentang NFT ya. Kalau tadi Nida bilang mungkin kesempatan yang nggak banyak untuk ngobrol, tapi nanti akan banyak kesempatan untuk teman-teman bisa baca di Smorfi. Iya, bener banget, mantap mantap. Ini berhubung belum ada yang nanya lagi, Yep. ya teman-teman yang masih ingin bertanya, oke, ini ada lagi nih. Kayaknya Kak Sabila ini sangat semangat banget nih mau join di kripto ataupun NFT ini nih. Ada pertanyaan lagi, Kak, ada tips nggak buat yang mau coba jual karya di NFT? Pastinya kalau kita ngomongin jual karya di NFT, kita mesti punya produknya ya gitu kan. Kalau kita punya produknya, kita punya taste lah terhadap
art yang kita gambar, musik yang kita buat, atau hal-hal lain ya. Memang sesuatu yang jadi kita jual. Kalau ngomong jual pasti sama. Jual adalah gimana kita mencari orang tepat yang mau beli karya kita gitu kan. Dan kalau di NFT, memang cara mencari orang untuk membeli karya kita tuh adalah dengan gabung komunitas. Ya, sekarang trennya seperti apa gitu. Masuk ke Twitter, masuk ke Facebook, Discord, sampai kita bisa ngebangun NFT-nya kita gitu. Jadi yang paling pertama dan paling penting menurutku adalah gimana kita bisa untuk membangun komunitas dan membangun hubungan sama orang-orang yang nanti akan membeli karya kita. Banyak caranya, dari emang masuk dulu, coba beli karya orang lain, saling terkenal, kemudian buat karya derivatif dari artis-artis terkenal gitu. Itu bisa juga tuh untuk meningkatkan keterkenalan kita lah gitu di dunia NFT gitu. Dan ketika memang kita udah terkenal, itu lebih mudah untuk menjual NFT. Tapi inti kuncinya satu adalah mencari orang-orang yang memang menyukai karyanya kita gitu. Di Morpheus nantinya juga kita memang akan ngebuat orang-orang tuh bisa lebih gampang ya untuk membuat projectnya menjadi NFT gitu. Jadi saat itu roadmap kita ke depannya yang akan kita kembangkan. Jadi teman-teman untuk tahu nanti bisa juga untuk ngebuat NFT atau menghasilkan karya NFT yang ditaruh di blockchain dari aplikasi Morpheus gitu. Oke. Bagaimana Kak Sabila? Oke, keren banget nih ya jawaban-jawaban dan juga pertanyaan dari teman-teman semua tentunya. Semoga pertanyaan teman-teman ini terjawab oleh Kak Rahmat ya. Dan mohon maaf nih, mungkin masih ada lagi atau mungkin masih banyak teman-teman yang mau bertanya, tapi karena adanya keterbatasan waktu di sesi live kita kali ini, jadi harus kita akhiri mungkin ya Kak ya. Pokoknya teman-teman kalau ada yang mau tanya-tanya atau mau masih penasaran soal NFT maupun cryptocurrency, langsung aja follow Instagram Sarmerfis ya Kak ya. Tuh, follow Oke. Morpheus, download aplikasi Morpheus. Itu pasti udah Iya. paham dan langsung punya NFT-nya sendiri. Iya. By the way, aku mau ngucapin ini nih Kak, terima kasih banyak nih untuk Kak Rahmat, karena udah berkenan join dan sharing ilmunya yang sangat bermanfaat buat aku dan teman-teman semuanya tentunya. Makasih banyak banget Kak Rahmat. Aku mau ingetin juga untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk follow sosial media Maju Indonesia, biar nggak ketinggalan info-info dan event-event menarik lainnya. Mungkin dari Kak Rahmat ini ada kata penutup secara singkat, mungkin sekaligus juga untuk mempromosikan lagi platform atau startup Morpheus Kak Rahmat ini. Pastinya makasih untuk Maju Indonesia yang udah invite dan ngasih kesempatan ya untuk cerita ke teman-teman gitu. Dari tadi aku liatin cukup ramai teman-teman yang datang dan sampai nanya gitu kan tentang NFT dan cryptocurrency gitu. Ini dunia yang menarik. Teman-teman kalau mau belajar, kita sediakan ruangnya di Morpheus. Untuk punya, langsung juga kita sediakan ruangannya di Morpheus gitu, di aplikasi. Sekarang kita juga lagi ada giveaway motor Vespa untuk mereka yang download aplikasi 10.000 pendownload pertama. Dan pastinya juga akan langsung dapat NFT dari kita, gitu kan. Untuk teman-teman yang memang penasaran tentang NFT dan cryptocurrency, aku secara personal percaya bahwa ini salah satu, bahkan bukan masa depan, tapi kita sedang hidup dalam proses itu gitu. Thanks to Gozali Effect, thanks to juga semuanya yang untuk membuat NFT jadi lebih membumi gitu kan. Sampai sekarang tuh mungkin sekarang-kadang udah lebih banyak ya orang ngomongin NFT gitu kan di pinggir jalan di mana gitu kan. Tapi mungkin teman-teman masih belum ngerti banget gitu. Jadi memang kita pengen ngebuat pemahaman teman-teman tentang NFT itu jadi lebih luas dan benar gitu sih. Jadi thank you untuk Maju Indonesia. Kita ada di satu visi nih untuk ngebuat tentang NFT dan cryptocurrency jadi lebih gampang untuk dimengerti. Iya, betul banget, Kak. Oke, buat teman-teman jangan lupa di-follow ya IG Kak Rahmat, boleh nih, IG Sarah Marvius dan IG Maju Indonesia tentunya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Rahmat. Aku Nida, selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf ya Kak Rahmat dan juga teman-teman jika ada kesalahan dari aku, baik yang disengaja ataupun tidak gitu ya. Semoga ilmu-ilmu yang diajarkan, yang di-sharing sama Kak Rahmat dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih ya Kak Rahmat dan juga teman-teman semuanya. Semoga kita sehat selalu dan kita semuanya dapat memajukan NFT dan cryptocurrency untuk kedepannya. Oke. Terima kasih ya Kak. Sama-sama.